Jadi kita intinya tidak boleh bangga mempunyai kajian dan mempunyai ilmu-ilmu yang banyak. Kita jangan bangga. Semuanya itu adalah hidayah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan membahas tentang hidup harus bisa saling menjaga akhlak sesama manusia dan akhlak sesama alam dan akhlak sesama tumbuh-tumbuhan. Ini kita jalankan sehari-hari. Kadang-kadang kita hidup itu maunya menang sendiri. Yang kita jalankan, kita praktekkan sehari-hari dan yang kita jumpai sehari-hari, hidup kita itu kadang-kadang tidak akhlak terhadap sesama. Sebenarnya kita hidup supaya kita itu bisa selamat pada alam dunia dan bisa selamat di alam akhirat. Itu semuanya harus menggunakan rumus akhlak. Itu sebenarnya. Ini contoh yang sesama manusia. Kadang-kadang kita bertemu dengan siapa saja, kalau tidak begitu kenal, tidak mau memberi salam. Padahal assalamualaikum itu adalah jiwa Rasul. Nah, kalau kita sebagai seorang Islam harus mempunyai jiwa sama, kurang lebih sama dengan Rasul Muhammad. Dia bertemu siapa saja selalu salam, dan dia bertemu siapa saja selalu memberi doa. Itu adalah jiwa Rasul. Tapi kadang-kadang kita orang awam biasa, orang bodoh seperti biasa, minimal kita sesama manusia itu harus menggunakan akhlak yang harus tertanam akhlak itu. Sebab apa? Kadang-kadang kita selalu melecehkan satu sama lain, merendahkan satu sama lain. Padahal itu semua adalah melanggar norma Islam. Seperti ini yang kita jalankan sehari-hari itu sebenarnya sesama manusia itu juga masih banyak kekurangan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu masih banyak diliputi dalam bentuk syirik. Seolah-olah diri kita itulah yang paling benar. Kadang-kadang diri kita yang paling pinter. Kadang-kadang kita lah yang paling bahagia, merasa lebih pada dirinya. Padahal itu semuanya adalah melanggar norma-norma kehidupan sesama manusia intinya. Tapi kita rata-rata tidak sadar, cuek terhadap orang lain. Rata-rata seperti itu. Tidak menghiraukan nasib orang lain. Kadang-kadang malah dia selalu mencari keuntungan dari orang lain. Sebab apa? Karena bodohnya kita memahami kehidupan di dalam sesama manusia. Intinya seperti itu. Maunya menang sendiri lah intinya. Terus kita berhubungan dengan alam sehari-hari, kita juga tidak menggunakan akhlak dan norma menghadapi lingkungan alam.
Padahal alam ini kan selalu bertasbih kepada Allah. Sebenarnya kita setiap hari malah menyampaikan tasbih makhluk seluruh alam demi Allah. Jadi kita mendapat nilai tambah dari tasbihnya alam. Tapi kadang-kadang malah alam yang kita rusak. Emang kejadian sehari-hari kita itu sebenarnya tidak bisa bersahabat dengan alam. Makanya bencana-bencana yang sangat banyak itu karena sebenarnya diri kita sendiri, bukan Allah mengadab kita, itu bukan. Karena diri sendiri yang salah, Allah memberi adab terhadap kita semua. Tapi sebenarnya kan bukan kehendak Allah yang mengadab, tapi diri kita yang salah. Lalu Allah menurunkan adab kepada kita semua. Seperti angin, banjir, dan seterusnya. Karena kita tidak bisa bersahabat dengan alam, kita lalu kena hukum alam. Kan ada hukum sesama manusia yang menimpa diri kita. Kalau kita jadi maling, jadi koruptor, jadi pasti kena hukum sesama manusia. Tapi kalau kita tidak berakhlak dengan situasi alam, kita akan mendapat hukum alam. Itu pasti. Terus tumbuh-tumbuhan terhadap diri kita. Ini sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu adalah demi kebutuhan kita. Karena kita ambisi sangat butuh dengan tumbuh-tumbuhan, akhirnya dirusak. Kita hidup sesama alam sudah tidak benar, sesama manusia tidak benar, sesama alam tidak benar, terus sesama tumbuh-tumbuhan pun nanti kalau tidak benar kita juga akan kena hukum tumbuh-tumbuhan. Ya semuanya itu atas ridho Allah, tapi karena kebodohan kita semua. Suatu contoh, tumbuh-tumbuhan yang ada itu sebenarnya adalah demi kebahagiaan kita, demi kebutuhan kita. Wong kita hidup di muka bumi ini sebenarnya lebih awal tumbuh-tumbuhan daripada kita. Tapi kenapa malah kita yang merusak tumbuh-tumbuhan? Padahal tumbuh-tumbuhan semuanya itu adalah bertasbih kepada Allah. Malah kita yang jadi manusia tasbih malah sangat kecil nek dibandingkan dengan tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan setiap detik gerak dia selalu menasbihkan nama Allah, nama-nama kebesaran Allah. Terus dia dirusak oleh kita, ditebang untuk kebutuhan kita tanpa batasan, padahal dia juga butuh pengembangan. Terus akhirnya dirusak sebagai kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Padahal tumbuh-tumbuhan di situ sebenarnya adalah menolong diri kita. Bisa membuat resapan air hujan supaya tidak banjir, untuk menahan erosi, dan supaya bisa menahan situasi tanah supaya tidak longsor dan seterusnya. Untuk mengatur air supaya tidak terjadi banjir. Tapi kalau kita rusak, kita kebanjiran, itu bukan salah tumbuh-tumbuhan, tapi yang salah diri kita menghadapi tumbuh-tumbuhan. Intinya sebenarnya kita hidup ini ibaratnya setiap 100 gerakan itu yang benar hanya satu. Berarti banyak kesalahan. Maka kita harus ditebus dengan berbuat yang baik, dengan langkah dan ucapan selalu baik, mendoakan sesama selalu baik. Itu tujuannya adalah untuk menebus kekurangan dan kesalahan kita yang tidak terbatas. Setiap hari, setiap waktu kita adalah mencetak dosa, bukan mencetak surga tapi mencetak dosa. Nah, untung kalau di tempat sini setiap malam tidak ada hari kosong yang tidak mengkaji tentang ilmunya Allah. Semoga teman-teman kita
bisa menggali dan bisa meneruskan, tiada bosan mengkaji ilmu-ilmunya Allah yang sangat dalam, yang tiada batasan. Siang malam selalu menggali ilmunya Allah demi kekurangan-kekurangan diri kita, untuk menambah prestasi-prestasi keabadian kita di sana besok. Jadi kita intinya tidak boleh bangga mempunyai kajian dan mempunyai ilmu-ilmu yang banyak, kita jangan bangga. Semuanya itu adalah hidayah dari Allah. Kita sebatas menjalankan, mencari ridho Allah, mencari rahman rahim Allah. Jangan sampai kita merendahkan sesama manusia, sesama alam, sesama tumbuh-tumbuhan. Kita harus selalu menyatu. Sebab apa? Seluruh alam semesta ini sebenarnya mengandung unsur roh dan kehidupan. Maka dia selalu bertasbih kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Maka kita harus mempunyai rumus setiap hari, setiap waktu. Assalamualaikum salam. Ya Allah, ku sampaikan tasbih makhluk seluruh alam demi kehidupan kita bersama. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian yang kita sampaikan supaya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.